Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita hari ini di dalam ibadah Gereja Mahogany Bali. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sukacita yang luar biasa yang Tuhan limpahkan atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara yang menonton dari rumah. Dan saya percaya bahwa ada suatu sukacita tersendiri di setiap pribadi kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala, mau kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa di tengah badai yang begitu besar Tuhan, yang sedang menghimpit bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa Tuhan, kami tetap percaya bahwa mujizat Tuhan nyata atas Indonesia. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan nyata atas Pulau Bali. Dan kami percaya mujizat Tuhan nyata atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas keluarga besar kami. Dan kami percaya bahwa mujizat Tuhan nyata atas gerejamu, Gereja GBI Mahogany Bali. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Kami serahkan ibadah kami hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Ajaib bagiku, tiada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Katakan ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh
ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, lebih lagi katakan sungguh kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil, dan kami percaya itu sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Katakan mujizat masih ada. Katakan sekali lagi, mujizat masih ada bagiku. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Apa yang telah Tuhan perbuat di 2000 tahun yang lalu, dan kami percaya Tuhan Yesus, bahkan sampai saat ini kami masih mengalami, kami masih menikmati itu Tuhan. Kami masih menikmati mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan bahwa Tuhan, di tahun dimensi yang baru, di tahun pencurahan Roh Kudus yang terbesar yang terakhir Tuhan, dan kami percaya bahwa mujizat itu yang akan menemani kami, dan mujizat itu yang akan membawa orang-orang yang akan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah berjalan di depan kami untuk menghalau setiap musuh-musuh kami. Dan kami percaya waktu kami mencari wajah Tuhan, dan kami percaya bahwa ada sukacita yang besar yang kami terima. Dan kami percaya waktu kami menaruhkan segala pengharapan kami di dalam Tuhan, ada mujizat yang luar biasa, dan kami mengalami yang namanya tahun yang baru. Haleluya. Sekali lagi berkarya. Haleluya. Menyembah Engkau Tuhan Yesus, dan kami percaya
Ada sukacita di hari ini. Waktu kami dengan sukacita memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Yang siap memuji menyembah Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan kita yang meriah. Teriakan haleluya, haleluya. Mengejar hadir-Mu. Woo. Haleluya. Sama-sama kita katakan, adatku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Sana ku berdiri, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Haleluya, katakan. Inilah hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kita teriakan, sekali lagi. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat. Katakan hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat
tepuk tangan kita yang meriah begitu. Teriakan, wuh, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap berkata bahwa Tuhan Engkau baik. Kasih setiamu dulu, sekarang dan selama-lamanya. Pujian ini menjadi doa kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Engkau baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kau baik Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus ku baik. Kami mau sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami rindu Tuhan, kami rindu selalu menyenangkan. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan. Mari kita sembah Dia, kita sembah Dia. Siara lama ya lama, siara lama. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, selalu kami katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau baik. Siara la bayara la baba baba, siara la baba baba, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Siara la bayara la baba baba.
Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus. Dapat kami membalasnya Tuhan, tidak dapat kami membalas kasih. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku sembah, kami sembah, kami sembah Kau. Tak dapat ku membalas Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita yang meriah begitu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata,
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku
mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak.
Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa Aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini, tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu
kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi. Yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, aku datang segera, sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, Maranatha, sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Boleh angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Kuriala bala 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 bala. Oh dia bakana maya bala bala bala. Oh Jesus, Jesus.
Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima. Kami berdoa dengan mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima. Ora la bakana mayara la bala. Ora bala. Ira bala. Oh Yesus. Oh Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, Mari angkat tangan saudara.
Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekali mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan diakonia dan persembahan umum kita dengan cara Bapak Ibu Saudara men-scan barcode QR yang tertera di layar kaca. Terima kasih. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art. Saudara-saudara, mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati, kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sukacita pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati akan ibadah online kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih buat hamba-Mu, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Roharjo.
Gembala pembina kami yang telah menyampaikan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, kekuatan kesehatan yang selalu baru, Engkau selalu tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati setiap pelayanannya, berkati pekerjaannya, Engkau yang sertai dia dimanapun hamba-Mu pergi melayani, Engkau yang sertai dia dengan mujizat-mujizat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau yang akan memberkati rumah tangganya, Engkau berkati keluarga besarnya, Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia, diberkati air, tanah, udaranya. Biarlah penyertaan Tuhan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemulihan-Mu turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin di bangsa kami, bangsa Indonesia. Dari presiden, wakil presiden, serta jajaran yang paling terendah, Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah kebijakan, keputusan yang mereka ambil, biarlah itu semua yang berasal daripada Engkau untuk mensejahterakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami berdoa buat COVID-19 dan ancaman resesi di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami perkatakan, kami tengking, diam, tenanglah. Dan kami percaya bahwa pemulihan-Mu akan terjadi buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami percaya bahwa bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, bangsa pilihan-Mu Tuhan Yesus. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati bangsa ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Pulau Bali, tempat di mana saat ini kami berada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau memberkati pulau ini Tuhan Yesus. Berkati pemimpin yang ada di pulau ini, dari gubernur, wakil gubernur, serta sampai ke Banjar-Banjar, Engkau yang akan memberkati. Biarlah pemimpin yang ada di bangsa kami, pemimpin yang ada di Pulau Bali ini Tuhan Yesus, pemimpin yang Engkau pilih untuk mensejahterakan Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa keputusan kebijakan yang mereka ambil itulah yang akan mensejahterakan Pulau Bali ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang memakai Pulau Bali ini untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pastor James Pasaribu, Engkau yang akan memakai hamba-Mu ini menjadi kepala bukan ekor, Engkau yang akan mengangkat dia menjadi naik bukan turun. Dan kami percaya bahwa hati seorang Bapa Engkau telah tanamkan di dalam kehidupannya ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang akan memberkati dia, kekuatan kesehatan selalu baru, Engkau selalu tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau berkati istrinya, kedua anaknya, Engkau berkati rumah tangga ini Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati keluarga besarnya, Engkau berkati berlimpah-limpah. Dimanapun hamba-Mu pergi melayani, Engkau yang sertai dia dengan mujizat-mujizat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya bahwa keluarga ini Tuhan Yesus akan menjadi keluarga yang akan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat Gereja Mahogani Bali. Biarlah Engkau yang memberkati dari para pemusik, para pengerja serta jemaat-jemaatnya, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan menyertai kami dalam pekerjaan, tugas kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Dan apabila Engkau mendapati kami yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah mujizat kesembuhan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Apabila Engkau mendapati yang beban berat, Engkau memberikan kelegaan. Yang ada dalam masalah, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan ibadah kami telah selesai. Sebelum itu kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Di hatiku, agar ku berdiam dekat di hatimu. Kita berikan tepuk tangan kita yang meriah begitu. Teriakan, haleluya, haleluya.